Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini membahas tentang lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro termasuk di dalamnya koperasi, BMT, Bank Wakaf Mikro, ya. Oke. Tapi sebelumnya saya pengen bermain data dulu ya. Kita pengen lihat realita dulu, biar teman-teman juga tahu ya. Di sini siapa yang orang tuanya usaha UMKM? Saya mau survei sedikit ya. Usaha UMKM. Nggak ada. Yang usaha deh, orang tuanya usaha. Usaha apa? Ya, itu termasuk UMKM. Yang lain ada lagi? Sembako. Ya, mbaknya? Buku. Oke. Ya, jadi apa yang teman-teman tahu dari UMKM? Halo guys. Sebentar ya, kita perhatikan dulu ya. Ya, apa yang kalian tahu tentang UMKM? Usaha. Apa sih singkatannya UMKM? Usaha menengah, kecil, mikro. Usaha menengah, kecil, mikro. Di atasnya UMKM usaha besar ya. Ya, jadi UMKM adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang berskala menengah, kecil, dan mikro. Jadi kita melihatnya di sini adalah skala. Skala itu bisa diartikan seperti omset atau jumlah tenaga kerja ya, dan lain sebagainya. Itu namanya skala. Nanti kalian googling aja ya, berapa skala omset UMKM ya, berapa secara skala omset usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil, itu berapa skalanya. Ya, ada yang dari 0 juta rupiah sampai 25 juta, sampai 250 juta, dan seterusnya. Itu namanya skala. Ya. Nah, menariknya, untuk Indonesia, ya, usaha menengah kecil dan mikro ternyata itu mendominasi. Saya ulangin. UMKM di Indonesia ternyata mendominasi struktur perekonomian kita. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ternyata melakukan kegiatan bisnis UMKM. Hampir setiap dari kita mempunyai usaha kecil, mikro, kecil atau menengah. Apakah ini sesuatu yang bagus? Ya, di satu sisi ini merupakan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena banyak penelitian menyatakan bahwa UMKM itu lebih tahan banting dibandingkan dengan usaha besar. Ya, kenapa? Karena dia dijalankan oleh masyarakat yang banyak dan berdasarkan kegiatan ekonomi real. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat cilok, ya, yang dagang cilok, yang dagang bakso, yang dagang sepatu dan semuanya itu adalah bagian dari UMKM. 60%, berapa datanya di sini? 64 juta unit. Ternyata yang punya usaha di Indonesia UMKM itu 64 juta unit. Ya, atau setara 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Itu adalah UMKM tahun 2019. Sementara usaha berskala besar hanya 5.000 unit atau setara 0,01%. Gitu ya. Dan secara rinci 64 juta ini merupakan usaha mikro. Mikro tuh berarti tatarannya paling bawah. Yang punya omset sekitar paling, coba di googling berapa omset skala mikro. Berapa coba di googling. 700.000 usaha kecil, proporsinya 1,2%. Oke, coba yang lihat yang omset usaha mikro berapa tuh? Ketentuannya berapa?
Berapa? Ayo cepat aja, cepat di Google berapa? Hah? Ya Allah. Maksimal 50 juta per berapa? Per bulan? Per tahun apa per bulan nih hitungannya nih? Maksimal 50 juta per tahun, bener ya? Ya nanti di cross check lagi. Jadi artinya setiap bulan dia cuma menghasilkan keuntungan berapa? 50 juta dibagi 12. Berapa? 4, sekian juta keuntungan. Berarti 64 juta orang punya keuntungan sekitar 4 juta per bulan. Itu menurut data UMKM ini dari Kementerian Koperasi. Berarti itu menyusun struktur perekonomian kita. Ya. Nah, kita berarti nggak bisa menutup mata terhadap fakta ini. Indonesia itu perekonomiannya disusun oleh UMKM. Dan kebanyakan nggak masuk ke lembaga formal. Ya. Kenapa? Karena mereka skalanya masih terlalu kecil. Skillnya mungkin masih coba-coba. Gitu ya. Nah, inilah yang menyusun perekonomian kita, yaitu UMKM. Ya. Setiap hari kalian belanja cilok, beli cilung, apa segala macam, itu namanya di UMKM. Es degan, ya, sate, pecel lele, ya kan? Semua makanan itu adanya di UMKM. Oke. Nah, ini adalah fakta pertama yang ingin saya sampaikan untuk membuka mata kuliah kita pada hari ini. Lalu pertanyaannya sekarang, ya, apa bedanya dengan negara yang lain, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, Malaysia dan seterusnya, ya. Ternyata strukturnya berbeda. Ya, ketika kita sudah berbicara negara maju, contoh Amerika Serikat, maka yang paling besar bukan UMKM lagi. Ya, yang paling besar adalah usaha skala besar, ya, misalkan Google dan lain-lain sebagainya. Tapi di Indonesia, ya, strukturnya yang paling banyak adalah UMKM. Ya. Artinya berarti UMKM tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipandang sebelah mata, ya. Nah, dari porsi PDB, dari kontribusi terhadap PDB, mana tuh ya? Saya udah buka. Ini ya. Ternyata UMKM itu, ya, kalau misalkan di total PDB Indonesia katakan 1000 triliun, 64% itu adalah kontribusi dari UMKM. Mana ya? 61%. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil makro, ya kan, sama saya, perputaran ekonomi, perputaran PDB, circular flow itu 60%-nya dari UMKM di Indonesia. Artinya kalau UMKM lenyap, 60% kegiatan ekonomi hilang. Makanya ketika pandemi, ya, UMKM berhenti, hilang semuanya. Gak ada lagi yang jualan degan, gak ada lagi yang jualan cilok dan lain sebagainya. Semuanya berhenti. UMKM sangat terdampak. Gitu ya. Kenapa? Karena strukturnya ini 60% PDB kita ditopang oleh UMKM. Gitu ya. Oke? Nah, Pak, berarti UMKM keren dong, Pak? Iya, UMKM itu sebenarnya menolong, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bandingkan ya di Malaysia gitu, untuk membuat usaha itu izinnya dalam tanda kutip ya sulit. Tapi kalau misalkan di sini kalian ya punya modal sedikit ya, kalian mau buka pinggir jalan, langsung aja bawa gerobak gitu kan, jualan cilok sudah bisa. Masalahnya mau apa enggak, itu aja. Ya. Di Indonesia ini gampang banget buka usaha, gampang banget. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke inti permasalahannya adalah apa sekarang masalahnya? Ya. Apa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM?
Oke. Adapun jika ditilik dari sumber dana, UMKM masih mengandalkan modal sendiri sebesar 71%, sedangkan akses dari dunia perbankan hanya sebesar 16%. Artinya di sini UMKM masih kesulitan modal. Karena sifatnya yang kecil, skalanya kecil, ya, dan tidak terstandardisasi, dan tidak punya jaminan kolateral, maka tidak masuk screening atau tidak lolos screening lembaga keuangan formal. Misalkan UMKM Cilok gitu ya, pengen mengajukan ekspansi ke bank konvensional atau bank besar gitu ya. Ditanya, jaminanmu apa? Saya cuma punya gerobak, Pak. Tidak punya jaminan. Apakah berarti tidak bisa berkembang? Belum tentu. Mereka punya potensi, tapi karena tidak mampu memenuhi syarat di lembaga keuangan formal, maka disebut tidak layak mendapat pembiayaan atau bahasa lainnya unbankable. Apa teman-teman? Unbankable. Oke. Jadi orang jangankan mendapatkan pembiayaan ya. Mungkin orang-orang kecil gitu ya. Itu ke bank aja bisa dihitung pakai jari berapa kali ya, seperti itu. Tapi apakah mereka tidak bisa berkembang? Ya itu pertanyaannya. Bukan berarti mereka tidak mampu untuk berkembang, tidak mampu untuk berproduktif. Malah justru harus dibantu. Lantas bagaimana solusinya? Kalau misalkan lembaga keuangan formal tidak bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM, ya, maka lahirlah yang namanya lembaga keuangan mikro. Apa teman-teman? Lembaga keuangan mikro atau LKM. Ya. Jadi di sini dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM yang terkendala akses pendanaan, ya. Maka untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank. Jadi kemarin sudah membahas asuransi ya, itu juga termasuk dari IKNB. Apa teman-teman? IKNB, Institusi Keuangan Non-Bank. Ya, ada asuransi, ada perusahaan dana pensiun. Ya, salah satunya termasuk ini adalah LKM ya, Lembaga Keuangan Mikro. Yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Tapi LKM banyak yang belum berbadan hukum ya dan memiliki izin usaha dalam rangka memiliki landasan hukum yang kuat atas operasional LKM pada 8 Januari 2012 telah diundang-undangkan nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Ini saya ambil dari OJK. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi ya. Nah, ini dasar hukumnya kenapa lembaga keuangan mikro itu bisa berjalan untuk mendukung UMKM. Ya, jadi apa itu LKM? LKM adalah lembaga keuangan yang berfokus untuk membiayai UMKM. Yang dimana mereka akan merelaksasi, mereka akan menghilangkan beberapa poin yang itu diwajibkan di lembaga keuangan yang biasa. Contoh misalkan kalau bank mensyaratkan adanya agunan atau jaminan, ya di LKM maka itu bisa dihilangkan. Bagaimana cara menggantinya? Contoh menggantinya dengan cara modal sosial, ya. Dengan cara modal sosial itu seperti apa? Ya, mereka well known, diketahui, ya, punya reputasi yang baik dan seterusnya. Pokoknya gimana caranya UMKM ini punya akses pembiayaan, gitu ya. Oke, ini sederet izinnya. Definisinya adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman maupun pembiayaan. Ingat ya, kalau pinjaman itu berarti konvensional ya, kalau pembiayaan itu berarti yang syariah. Ya, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi di sini LKM itu tidak hanya pure memberikan pembiayaan atau pinjaman. Ada sisi sosialnya, ada sisi developmentnya, ada sisi pemberdayaannya. Makanya nanti saya buat tabel sedikit ya tentang bank wakaf mikro gitu. Itu bank wakaf mikro yang baru didirikan oleh presiden ya. Itu punya kewajiban untuk pendampingan.
Artinya siapa yang mengakses pembiayaan di Bank Wakaf Mikro itu akan didampingi usahanya. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan upskill UMKM Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, apa saja kegiatan usahanya? Kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi. Ya, jadi bayangin ada orang ya, contoh ya, ibu-ibu penjual bakwan. Dia adalah penjual gorengan. Ya. Kalau misalkan di rata-rata persentase gitu ya, dia modal Rp500. Ya, modal Rp500. Dia jual gorengannya 2.000, berarti itu udah untung berapa tuh? 1.500. Untungnya 100% lebih, ya kan? Tapi dia butuh dana sekitar 3 juta rupiah, cuman 3 juta rupiah saja. Tapi karena dia tidak punya kolateral, dia tidak punya agunan, maka itu akan tertolak di lembaga keuangan yang biasa seperti itu, yang formal. Ya, maka solusinya adalah dia bisa pergi ke lembaga keuangan mikro. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat kecil jualan bakwan, tahu ya, seperti itu bisa menggunakan lembaga keuangan mikro ini untuk membantu pembiayaannya. Terus kegiatan usaha dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah ya, ada yang konvensional dan syariah. Terus dapat menerapkan fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, tujuannya ya tadi untuk meningkatkan akses pendanaan. Jadi ini juga salah satu cara untuk memperdalam inklusi keuangan. Ada yang disebut inklusi keuangan. Ya, sejauh mana sektor keuangan itu sudah diterima di masyarakat. Apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke sektor keuangan atau belum? Itu namanya adalah kedalaman pasar keuangan. Koreksi kalau saya salah. Ya. Nah, itu kalau nggak salah, Indonesia rankingnya masih di bawah Malaysia. Artinya belum seluruhnya masyarakat Indonesia punya akses ke pasar keuangan. Belum seluruhnya masyarakat Indonesia adalah bankable. Ya, mampu mengakses pembiayaan keuangan di bank. Kenapa? Karena tadi strukturnya adalah UMKM seperti itu. Ya, yang kedua adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan membantu peningkatan pendapatan kesejahteraan. Bentuk usahanya, ya nanti kita akan sedikit bermain hitung-hitungan ya. Bisa berupa koperasi atau PT. Ya. Nah, ini nanti sedikit menarik ya. Siapa di sini anggota koperasi? Siapa di sini anggota koperasi? Nggak ada. Siapa di sini anggota BMT? BMT mana? Hah? AUM ya. Habis ini siapa di sini yang nggak bawa duit 10.000? Bawa 10.000 semuanya? Habis ini kalian tolong ke belakang ke BMT AUM, kalian buka rekening di situ ya. Bayarnya cuma 10.000 rupiah. Oke? Buat apa? Biar tahu. Ya, ada BMT di belakang. Oke? Tolong ya, ini serius nih, saya serius nih. Saya minta tolong. Nggak wajib, tapi saya minta tolong. Benefitnya apa? Ini tadi. Saya panjang kali lebar menjelaskan. Membantu masyarakat kecil, menengah, dan mikro. Salah satunya adalah BMT. Mereka pejuangnya, yang terjun ke pasar, menawarkan, ya, melawan bank titil dan seterusnya. Insya Allah berpahala. Anggap aja infak 10.000 gitu loh, susah banget sih. Berarti kalau nggak dipakai nggak apa-apa, cuma daftar. Iya, nggak apa-apa. Pak, saya mau buka tabungan, bayar 10.000 udah. Tolong ya. Ya. Pak, minggu depan saya tagih. Mana? Oke, ini ada beberapa larangannya ya. Salah satunya adalah tidak bisa menerima kegiatan dalam valuta asing ya. Ini dari OJK-nya seperti itu. Terus tidak bisa bertindak sebagai penjamin ya. Terus tidak bisa memberikan pinjaman atau pembiayaan lain kepada LKM. Antar sesama LKM itu nggak bisa.
bergerak di luar wilayah pinjaman yang di areanya itu juga nggak bisa. Contoh misalkan BMT Palur gitu ya, ya dia hanya bergerak sepalur aja gitu, ya. Kecuali dia punya cabang yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini skip aja. Oke, ini IKNB Syariah ya, yang versi syariahnya ya tentu tadi ya saya bilang LKM itu ada bentuknya koperasi salah satunya. Koperasi simpan KSPPS. Apa sih KSPPS? Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pembiayaan syariah apa sih KSPPS? Coba kalian googling. KSPPS itu garis miring BMT. Jadi BMT itu adalah koperasi syariah. Ya. Oke. Biar kalian tahu ya, apa sih BMT itu, ngapain sih BMT? BMT itu emang di bawahnya masjid ya. Ngapain sih BMT? Emang BMT itu tempat apa sih gitu? Bukan, BMT itu bukan di bawah masjid ya. Dulu saya mikir BMT itu bagian dari takmir kali ya. Ternyata bukan, ya. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah ya yang bergerak di bidang itu. Pembiayaan UMKM. Oke, jadi bergerak di bidang syariah ya sama seperti bank. Dia simpan pinjam dan lain sebagainya. Kita akan lihat perbedaannya nanti. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan ya ini ya strukturnya. Kelihatan nggak? Nah, ini IKNB Syariah itu porsinya hanya sebesar 4,39%. Ini di sini nih. Ya, masih sangat kecil sekali. Artinya dari 100%, ya itu share-nya baru cuman nggak nyampe 5%. Ya, please lah. Ya, kalian masih muda, punya idealisme yang tinggi gitu ya. Jangan cuman mau enaknya doang gitu kan. Mari kita berjuang gitu. Gimana? Kalau kur dari pemerintah kan lebih gampang. Bunganya juga kecil, cuma 0,1. Iya itu juga salah satunya membantu. Cuman kan ini dari masyarakat. Kalau lembaga keuangan, kalau BMT kan memang dari bawah dia tumbuhnya. Jadi BMT itu pendekatannya adalah bottom up ya. Jadi murni dari kesadaran masyarakat yang ingin membantu masyarakat kecil, ya khususnya, dan ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu. Ya. Ini saya soalnya dititipi pesan ini ya oleh BMT. Ya kalian ngajarinnya, katanya para dosen ngajarinnya cuma bank doang gitu. BMT nggak diajarin, makanya BMT ketinggalan gitu kan. Ya padahal orang luar negeri itu belajar BMT ke Indonesia. Ya tahu ya. Siapa namanya? Grameen Bank ya. Grameen Bank itu belajarnya ke Indonesia. Yang ada di Bangladesh itu yang dapat peraih Nobel itu belajarnya ke Indonesia. Belajar microfinance-nya. Ya, makanya ini kita yang punya gitu loh. Maksudnya ini kita gitu. Memang struktur kita seperti ini. Makanya kita harus bangga dan harus tahu gitu ya. Oke, intinya kita masih sangat kecil sekali. Porsi dari lembaga keuangan mikro masih sangat kecil sekali, tidak sampai 5%. Ini juga udah digabung sama asuransi syariah dan BPRS ya. Oke. Nah, ini beberapa perbandingan ya antara ya. Oke. Ya. Oke. Ya ini beberapa perbandingan aja, masih banyak sebenarnya. Masih banyak perbedaan antara tiga institusi ini. Oke, di sini ada tiga. Oke, sebentar. Di sini ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah BPRS, yang kedua adalah KSPPS atau BMT, yang ketiga adalah Bank Wakaf Mikro. Apa bedanya dari ketiga hal tersebut? Ya. Yang pertama, dari jumlah pembiayaan, kalau Bank Wakaf Mikro, ya, dia hanya bisa maksimal 3 juta rupiah. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu penjual gorengan, cuman butuh 1 juta, cuman butuh 50.000, nggak usah pergi ke bank titil, nggak usah pergi ke rentenir, pergi aja ke Bank Wakaf Mikro yang ada.
itu insya Allah akan disupport. Ya, akan diberikan pembiayaan sebesar maksimal 3 juta rupiah. Hah? Tidak ada jaminan. Ya? Oh, nggak ada ya, belum selesai ya. Karena dia mikro, maka dia tidak ada jaminan. Tapi tentu ya harus ada persyaratannya, apa segala macam, itu wajib ya. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah untuk mengurangi atau memerangi rentenir, ya, bisa ke bank wakaf mikro. Saya sedih ya, serius saya sedih gitu. Kalau saya ke pasar, saya melihat ada orang yang nitel itu loh, bank titil itu ya. Nah ini PR kita bersama ya, buat teman-teman juga. Please jangan abai sama itu. Ya, coba aja bayangin kalian kalau ke bank titil, kalian pinjem 500.000, kalian cuma dikasih 450.000, besoknya kalian sudah suruh nyicil. Ya, itu ribanya ngeri banget gitu ya. Oke. Nah, ada bank wakaf mikro sebagai solusi dari pemerintah untuk melawan itu gitu ya. Nah, kalau bank BMT, kalau Baitul Mal wa Tamwil atau KSPPS itu dia jumlah pembiayaannya lebih dari 3 juta. Ya, 3 juta ke atas lah. Nah, kalau BPRS dia di atasnya lagi, lebih besar lagi akses pembiayaannya ya, seperti itu. Terus dari sisi penghimpunan ya, khusus bank wakaf mikro itu nggak boleh menghimpun dana. Lah terus duitnya dari mana, Pak? Dari wakaf. Jadi ada orang yang wakaf, biar wakafnya produktif, disalurkanlah kepada pembiayaan. Jadi dia tidak menghimpun dana yang bank wakaf mikro ya. Terus dari sisi pendampingan, contohnya kalau bank wakaf mikro itu wajib mendampingi. Jadi kalau misalkan tadi ya ibu-ibu gorengan tadi ingin mengambil pembiayaan 3 juta rupiah, akan didampingi usahanya. Ibu jualan apa, bagaimana cara berjualannya, dan seterusnya. Bagaimana marketingnya, dibantu, didampingin. Oke? Nah, right ya. So, sekarang tadi ada yang nanya, apa untungnya saya kalau misalkan join di BMT itu? Iya kan? Ya, kamu mau untungnya? Oke, saya jelasin untungnya ya. Saya mau bermain hitung-hitungan keuntungan sekarang ya. Bagaimana cara menghitung keuntungan kalau misalkan kalian join di, saya jadi MLM ya, join. Kalau misalkan kalian gabung di BMT atau kalian gabung di koperasi syariah ya, ada yang namanya SHU, apa teman-teman? SHU, sisa hasil usaha ya. Bagaimana cara menghitungnya SHU? Oke, di sini ada simulasinya. Ya, yang pertama ya, kalian untuk mendirikan koperasi ya. Ya, silakan googling gimana caranya. Salah satunya adalah minimal berjumlah 20 orang ya. Masing-masing misalkan menyetor uang sebesar berapa kalau 100 juta dibagi 20? 5 juta ya. 5 juta ya. Ya, misalkan katakan modal awal adalah 100 juta ya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu koperasi syariah ini ya, melakukan kegiatan usaha ya, mendapatkan penjualan sebesar 460 juta misalkan gitu ya. Dengan HPP-nya 400 juta, maka laba kotornya berapa? 60 juta. Lalu dipotong biaya usaha, listrik dan lain sebagainya, ya, maka ditemukanlah laba bersih berapa? 40 juta. Nah, dari 40 juta ini, maka ini akan dibagi menjadi SHU. Sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini dibagi menjadi persentase seperti ini. Ya, mereka rapat apa namanya? Rapat anggota ya, rapat anggota tahunan, lalu menetapkan, oke, 40 juta ini kita akan bagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah kita akan simpan sebagai cadangan 40%. Oke, 40% jangan diapa-apain. 40% dari 40 juta berapa? 40% dari 40 juta, 16 juta. 16 juta masukin dulu, bleng, dah jangan diapa-apain. Sisanya berapa? 60%. 60% kita akan bagi, ya. Jasa anggota 20%, jasa modal 20%, jasa lain-lain 15%, totalnya 100%. Ya. Jadi berapa yang dibagikan? 40 dikurang 16 berapa? 24.
juta. Oke, di sini misalkan Anda bergabung ya dengan modal awal 500.000 rupiah. Lalu dalam setahun itu Anda belanja di koperasi, berkontribusi meningkatkan pendapatan atau penjualan koperasi sebesar 920.000. Di akhir, maka Anda akan mendapatkan SHU. Gimana caranya menghitungnya? Kita akan hitung di sini. Modal Anda adalah 500.000, ya, berarti kalau di total dari keseluruhan modal itu modalnya berapa? 0,50%. Ya, dari mana ini? 500.000 dibagi 100 juta. Kecil. Ya. Nih, 500.000 dibagi 100 juta itu totalnya sama dengan 50%. Lalu pembelian Anda sebesar 920.000 itu sebesar 0,20%. Dari mana? 920.000 dibagi 460 juta. Nah, lalu bagaimana cara menghitung keuntungannya, SHU-nya buat kalian? Di sini kalian dapat dua keuntungan. Yang pertama adalah karena kalian nyetor modal, maka kalian dapat jasa modal. Yang kedua, karena kalian belanja di koperasi itu, maka kalian dapat jasa anggota. Ya, di sini jasa modalnya caranya adalah 500.000 dibagi total jasa modal yang tersedia 8 juta, ya, dikali sama 100 juta. Sorry, kebalik. F15 itu ini 8 juta dibagi 100 juta, ya, baru dikali 500.000. Maka kalian mendapatkan sekitar 40.000. Nah, sedangkan jasa usahanya, jasa anggotanya, ya, F14 10 juta dibagi 460 juta, ya, dikali 920.000. Maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 20.000. Di total 40.000 ditambah 20.000 sama dengan 60.000. Untung ya. Bedanya sama dividen apa? Dividen kan mirip ya. Kalau dividen itu tidak ada jasa anggotanya. Jadi misalkan kalian punya saham di Indomie gitu, kalian suka Indomie gitu, kalian beli Indomie gitu kan, itu nggak dihitung sebagai bagian dari keuntungan, tapi di koperasi dihitung. Makanya kalau misalkan kalian semakin banyak modal yang kalian taruh di BMT, semakin sering kalian menggunakan atau belanja di BMT itu atau di koperasi itu, maka akan semakin besar SHU-nya. Oke? Udah semangat jadi anggota BMT? Ada keuntungan? Ya, semangat ya. Ya. Silakan habis ini kalian taruh 100 juta ya di BMT ya. Biar dapat untungnya banyak. Oke? Ya, ini contoh yang umum ya, koperasi yang umum. Artinya koperasi misalkan koperasi usaha apa ya. Kalau koperasi pembiayaan tentu usahanya pembiayaan. Oke? Ada yang mau tanya? Silakan. Itu keuntungan 60.000 itu per bulan? Per tahun. Per tahun? Iya. Jualan bisa dapat 460 itu dari Ini asumsi. Iya. Per tahun. Nah, untuk modal apa namanya tanam sahamnya tadi 500.000 Iya. itu Satu kali. tarik lagi. Kalau ditarik, Gimana? ya itu nanti baca di klasifikasi ya, simpanan wajib sama simpanan pokok ya. Mana yang bisa ditarik, mana yang nggak bisa ditarik ya. Saya belum baca sampai sedetail itu. Oke. Setahu saya sih bisa ditarik. Kalau ditarik ya berarti persentasenya habis. Gini loh, ini kan mainnya persentase nih. Kalau saya tulis di sini 100 juta, ya udah. Ini kan 500.000 kan? Saya tulis 100 juta. 100 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. SHU-nya akan meningkat jadi 8 juta.
Kalian belanja lebih banyak, kalian belanjanya 1 miliar. 1 miliar nih. Naik jadi 21 juta. Ya, clear ya? Makanya kenapa koperasi itu, saya mikir kenapa sih koperasi tagline-nya dari kita untuk kita ya? Ya karena kita yang belanja ya kita yang dapat untung gitu di situ. Oke, dan ini jangan salah loh, koperasi itu adalah salah satu pilar ekonomi dalam Indonesia, di Indonesia. Jadi ada 2, yang satu BUMN, yang satu koperasi. Jadi sebenarnya posisinya koperasi sama BUMN itu setara. Itu menurut Muhammad Hatta. Kalian baca sejarahnya deh, sejarah koperasi. Ya, oke. Dan sekarang udah ada koperasi syariah, BMT, silakan kalian buka rekening 10.000. Oke ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh simulasi perhitungan SHU dari koperasi. Ya, ini saya kembalikan ke sini lagi. Oke. Ya, silakan. Itu maksudnya yang pembelian itu pembelian gimana Pak maksudnya Pak? Misalkan gini ya, ini kan tadi kan total 460 juta itu kan omset setahun, ya kan? Kamu beli di sini misalkan Indomie, teh, gula di koperasi itu senilai 920.000. Itu balik lagi sebagian dari pembelianmu jadi keuntungan di SHU. Tapi kalau misalkan kamu di saham itu nggak dihitung, kamu berapa beli banyak Indomie itu nggak masuk hitungan di dalam dividenmu. Jadi koperasi jual produk juga. Tergantung jenis koperasinya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi unit usaha yang banyak itu, ada tergantung simpan unit usahanya. Kalau misalkan koperasi simpan pinjam berarti kamu di sini berarti ngambil pembiayaan di koperasi itu. Paham ya? Gitu. Ya? Udah mulai mikir mau naruh berapa di koperasi? Ya. Kalau kita ngambil pembelian misalkan modal usaha gitu Pak. Nah, pertanyaan menarik nih. Kamu bukan anggota koperasi, tapi kamu sering beli di koperasi, dihitung apa enggak? Enggak dihitung. Karena kamu bukan anggota. Kalau kita beli, kita anggota. Kita modal juga. Kita ngambil pembelian misalkan koperasi cuma pinjam gitu. Kita ngambil Pembiayaan. Lebih dari modal usaha kita itu bisa juga. Ya itu tergantung kebijakannya. Apakah diterima atau enggak seperti itu. Itu tergantung. Tapi yang jelas tidak akan seformal di bank kalau misalkan di koperasi itu. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi koperasi merupakan salah satu dan jangan salah loh ya, banyak success story koperasi yang ada di luar negeri. Jerman salah satunya. Kalian searching koperasi di Jerman itu sesukses apa? Itu mereka luar biasa. Salah satunya bergerak di bidang pertanian. Itu yang megang koperasi. Ya, ini untuk melawan dominasi kapitalisme. Waduh, ini seneng pasti kalian ya. Ganyang kapitalisme pakai koperasi gitu ya. Ini memang aslinya begitu. Ya. Oke. Nah. Oke, dah. Ya, materi saya baru sampai segini. Kalau mau diskusi silakan. Saya belum info lagi. Silakan. Mau tanya yang di PPT tadi Pak. Oke. Itu pas di slide berapa tadi Pak? Yang tentang peminjaman modal maksimal 3 juta tadi Pak. Oh ini nih. Nih. Gimana ya tanyanya Pak? Sampai kalau misalnya saya pinjam itu awal biasa sih juga Pak. Itu syaratnya apa ya Pak? Kita kalau dijelaskan lah. Nggak ada jaminan gitu loh. Oke. Itu kan karena tadi yang kita kan kalau jaminan tadi. Ya. Karena ini bank wakaf mikro ya sebenarnya termasuknya masih baru sih. Dia baru diluncurkan akhir-akhir ini tahun berapa ya? 2018 apa 2019? Maksudnya gini, apakah kamu siapapun bisa mengakses itu gitu ya?
ya tentu dikembalikan kepada peruntukannya. Jangan lupa loh, ini wakaf loh. Paham nggak? Ini wakaf loh. Kamu kalau udah dengar wakaf, udah gimana kan rasanya kan? Nah, apakah kita eligible atau enggak ngambil ini? Ya itu kembali lagi. Ini kamu bener lo mau ngambil dana wakaf lo. Ini untuk memberdayakan masyarakat yang bener-bener spesifik nggak mampu lo. Ya, kalau HP kamu iPhone, bawa mobil, masa mau ngakses ini? Kan malu dong, ya kan? Ini memang diperuntukkan benar-benar untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ya, makanya integratednya kalau nggak salah juga di pesantren sih bank wakaf ini. Gitu. Ya tentu pasti nanti ada mekanismenya, ya mekanisme misalkan manajemen resikonya. Ya bagaimana kalau misalkan gagal bayar dan seterusnya gitu. Tapi ya saya pernah baca penelitian yang mikro seperti ini malah justru persentase untuk gagal bayarnya kecil. Kenapa? Karena mereka punya semacam modal sosial namanya. Nah ini berbicara tentang modal sosial ya. Jadi ada sebuah mekanisme seperti ini. Memang mereka pembiayaan ini nggak pakai agunan atau nggak pakai apa namanya? Jaminan. Lantas bagaimana memastikan mereka saling membayar? Caranya dengan relasi antar mereka. Jadi mereka kayak semacam apa ya istilahnya? Gotong royong, ya semacam saling ngingetin, saling nguatin di grup-grup kecil. Sehingga kalau misalkan ada yang apa namanya? Bermasalah itu bisa langsung ketahuan, terus mereka saling sharing atau seperti apa. Nah, itu tapi nanti coba di-update lagi ya. Itu di Bangladesh seperti itu. Kalau nggak salah namanya woman call atau apa gitu, saya lupa. Jadi antara ibu-ibu yang mengambil pembiayaan itu mereka jadi satu grup kecil. Nah mereka saling sharing di situ, saling ngingetin. Jadi di antara mereka nggak ada yang gagal bayar. Gitu. Ya, idealismenya adalah mereka sebenarnya mampu untuk melakukan satu hal yang kegiatan yang produktif, tapi mereka nggak punya akses untuk mendapatkan pembiayaan. Gitu. Oke ya, gitu. Jadi hari ini kita sedikit melihat kulit-kulit ya dari realita perekonomian kita bahwa kita ini sebenarnya UMKM loh. Perekonomian kita ini ditopang oleh UMKM. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian punya usaha, ya berbanggalah karena kalian adalah salah satu struktur dari perekonomian Indonesia. Ya, gitu. Merintis dari bawah naik kelas. Harapannya semua UMKM naik kelas jadi usaha besar. Ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Itu Ya. untuk bank wakaf. Kan tadi bank wakaf ya Pak ya. Kalau bilang dananya sudah cair, harus dikembalikan. Ya. Apanya? Harus dikembalikan Pak. Lah iya kan namanya pembiayaan. Kok wakaf Pak? Gini loh. Atau nama bank wakafnya itu diambil dari dana itu aja Pak? Bukan dari pengeluaran dana itu? Nggak termasuk itu? Wakaf itu kan apa artinya wakaf? Wakaf kan ya Bedanya wakaf sama sedekah apa? Harta wakaf itu harus perpetual. Apa teman-teman? Perpetual itu artinya selamanya. Kamu wakafin tanah, selamanya tanah itu jadi tanah wakaf. Sekarang ada bentuknya wakaf uang. Maka uang itu harus terus ada sampai hari kiamat. Nggak boleh hilang. Nah, bentuknya adalah bank wakaf ini, bank wakaf mikro. Uangnya dikumpulin, uang itu harus terus ada sampai hari kiamat. Tapi kan uang itu bisa diputerin, ya kan? Dipinjamkan, dibiayailah usaha itu. Dapat pembiayaan, ya dibalikin kalau udah. Karena uangnya harus tetap ada, karena itu wakaf. Gitu. Ya. Bukan hibah. Kalau hibah kamu dikasih selesai urusan. Terserah mau diapain. Ya. Gitu. Jadi itu namanya bank wakaf. Mikro. Kenapa mikro? Karena menyasar masyarakat yang paling kecil. Yang maksimal cuma 3 juta. Ya. Masih banyak
yang meneliti tentang ini masih belum banyak, bank wakaf mikro, karena baru. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kemarin kita sudah ini untuk merecap ya. Kita sudah membahas tentang bank, ya, which is lembaga keuangan syariah nomor 1, yang paling besar. Itu adalah bank. Yang paling pertama dibangun itu adalah bank. Nah, lalu kita punya juga lembaga keuangan non bank, ya, atau IKNB, ya, institusi keuangan non bank. Ada takaful ya yang syariah. Tapi juga jangan lupa ternyata tidak semuanya bisa terserap ke bank, ya. Ada orang-orang yang memang dia tidak bankable, maka dia harus ada solusinya, yaitu lembaga keuangan mikro. Di dalamnya adalah koperasi, ya, BMT, bank wakaf mikro salah satunya. Gitu ya. Jadi untuk memperjelas landscape memperjelas struktur dari lembaga keuangan syariah seperti itu, ya. Oke. Siap ya? Siapa apa nih? Buka tabungan ya di BMT. Oke. Cukup? Masih mau nanya lagi? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Saya juga sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang salah mau dikoreksi. It's okay. Right ya. Memang dari dulu UMKM ini salah satu masalahnya adalah pendanaan. Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.